Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Infinix Note 7. Sebelum saya lanjut, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel saya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan bel notifikasinya agar nanti ke depan kamu tidak akan ketinggalan nih ketika saya mengupload video baru. Dan yang paling penting, berikan tanda like untuk video ini. Infinix Note 7 dijual di harga normalnya itu Rp2.699.000. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan ataupun membeli di waktu flash sale, harga jualnya itu Rp2.499.000. Dengan harga 2 jutaan, banyak perubahan ataupun peningkatan yang dialami ataupun yang diberikan di smartphone ini. Ya, hampir seluruh aspek kalau saya lihat. Walaupun begitu, saya akui perubahan ataupun peningkatan di smartphone ini bukan hal yang baru di dunia smartphone. Misalnya nih, pada back cover, pandangan pertama pasti langsung tertuju pada modul hitam membulat untuk menempatkan 4 buah kamera serta LED flash. Ini terlihat mirip Huawei Mate 30 Pro atau Nokia Lumia 1020. Jadi Infinix Note 7 ini terasa seperti smartphone mahal ya, bila dilihat loh. Apalagi didukung dengan desain 4 tone warna, tulisan Infinix Note 7, serta finishingnya glossy. Kalau sudah digenggam, kesan mahal itu akan sirna. Kalau menurut saya loh ya, material plastiknya itu pada back cover terasa banget dalam genggaman. Pada back cover tidak akan ditemukan yang namanya sensor pemindai sidik jari, karena Infinix sudah memindahkannya di bagian frame sebelah kanan. Dan ini sama persis seperti pendahulunya Infinix Note 7 Lite. Saya lebih suka penempatan sensor sidik jari seperti ini. Apalagi nih ya, penempatannya juga pas, jadi mudah dijangkau. Ditambah, terkait respon dan akuratnya terbilang bagus. Begitu juga berlaku pada sensor pemindai wajah melalui kamera depan. Pindah ke bagian depan, Infinix Note 7 membawa layar luas banget, 6,9 inch dengan modul Pons Hole yang ditempatkan di pojok kiri atas. Kaca layarnya sudah dilapisi pelindung dari Corning Gorilla Glass generasi ketiga, dan panelnya IPS LCD yang disematkan mampu memberikan warna terlihat cerah. Sayangnya nih ya, resolusinya masih HD+, jadi kurang memberikan ketajaman. Buat saya sih ini sangat terasa banget, apalagi di saat nonton video di YouTube. Mungkin karena saya sudah sering mengoperasikan smartphone yang dimana layarnya itu beresolusi Full HD+. Tapi jangan khawatir, secara visual masih nyaman kok. Layar yang luas otomatis membuat bodi Infinix Note 7 terasa besar dalam genggaman, tapi tidak gendut dan bobot juga tidak terlalu berat. Jadi ya masih nyaman mengoperasikan smartphone ini berlama-lama menggunakan dua tangan. Di bagian software, Infinix Note 7 membawa tampilan antarmuka XOS Dolphin 6.1 berbasiskan Android 10. XOS pada Infinix selalu menghadirkan banyak fitur, antara lain, yang pertama, kalau kamu nggak suka Pons Hole bisa disembunyikan. Yang kedua, iCare berguna di saat mengoperasikan smartphone pada kondisi minim cahaya. Ketiga, pilihan theme dan wallpaper banyak. Keempat, dark mode juga ada dengan sebutan dark theme. Yang kelima, pengaturan navigasi yang bisa dipilih sesuai kebiasaan. Yang keenam, game mode. Selain bisa meningkatkan performa game, fitur ini juga bisa dimanfaatkan untuk membatasi kamu main game supaya tidak lupa waktu. Dan yang ketujuh, action dan gestur juga tersedia. Urusan performa ya akhirnya nih ya, Infinix membawa performa ataupun chipset terbilang mumpuni walaupun masih MediaTek. Prosesor yang digunakan MediaTek Helio G70, CPU-nya octa-core, grafiknya Mali G52, RAM yang tersedia hanya 6GB dengan internal storage 128GB. Kalau masih kurang ya tinggal tambahkan saja micro SD pada SIM tray yang membawa 3 slot. Dengan performa yang dibawa bukan menjadi suatu masalah nih di saat hanya membuka aplikasi-aplikasi ringan seperti sosial media, nonton video YouTube, atau sekedar browsing. Bila diajak bermain game bagaimana? Di video ini saya memainkan 3 game Mobile Legends pada pengaturan high, PES 2020 juga sama pada pengaturan high, dan game PUBG pada pengaturan grafik smooth dan frame rate-nya ultra. Ketiga game tersebut saya mainkan ya bisa dibilang nyaman lah ya, walau ya sesekali ya, tapi tidak sering ya yang namanya frame drop itu akan terjadi. Yang intinya nih ya, performa yang dibawa pada Infinix Note 7 ini masih sangat bisa diandalkan. Pindah ke bagian kamera.
Kehadiran 4 buah kamera pada Infinix Note 7 menurut saya sih ini sudah keren banget. Hanya saja kekurangannya Infinix tidak memberikan lensa ultra wide. Jadi yang paling diunggulkan dari kamera belakangnya, kamera utama beresolusi 48 megapiksel dengan bukaan lensanya f1.8. Sementara kamera depannya membawa resolusi 16 megapiksel f2.0. Pengaturan kamera juga bertambah dibanding smartphone Infinix sebelumnya. Misalnya sudah ada mode slow motion, short video, dan super night yang paling ditonjolkan. Terkait mode manual ataupun pro masih absen di smartphone ini. Lebih lengkapnya berikut foto-foto dari kamera Infinix Note 7. Ini hasil perekaman video dari kamera depan Infinix Note 7. Di dalam ruangan pastinya ya. Seperti ini hasilnya kalau... Nah, ini saya hidupkan lampunya. Ini perekaman video dari kamera belakangnya ya. Dimana untuk perekaman video dari kamera belakang itu ada kayak jenisnya apa ya, ultra steady ya, jadi bisa membuat rekaman lebih stabil. Dan saat ini video ini ultra steady-nya itu saya aktifkan. Perubahan besar lainnya pada Infinix Note 7 di bagian speaker. Infinix menyematkan dua speaker yang ditempatkan di earpiece dan frame bagian bawah. Jelas, ini suatu hal yang bagus. Untuk kualitas suara yang sudah dilengkapi teknologi DTS audio, ya buat saya sih biasa saja. Nggak jelek dan nggak bagus. Di sini nggak bagusnya kalau kita mendengarkan musik di volume maksimal. Ya, suaranya terdengar sedikit cempreng. Lebih lengkapnya berikut hasil suara dari speaker Infinix Note 7. Untuk menunjang daya smartphone, Infinix Note 7 mengandalkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Daya tahan baterai menurut saya sih sangat bisa diandalkan. Pemakaian saya sehari-hari selalu tembus 1 hari lebih. Padahal saya sudah bermain game lebih dari 3 jam. Apalagi dukungan fast chargingnya nih 18 watt memberikan waktu sekitar 2 jam 36 menit mengisi kapasitas baterai dari 5 hingga 100%. Hanya saja, kekurangannya buat saya ya port charge dan transfer datanya masih menggunakan micro USB bukan USB Type-C. Ya, jadi kayak kelihatan nggak kekinian banget lah. Padahal hampir keseluruhan sudah kekinian loh. Masuk kesimpulan, apakah Infinix Note 7 ini memang layak untuk dibeli? Ya, kalau saya pribadi ya, kalau harganya 2.499.000, ini menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Karena dengan harga segitu, banyak fitur-fitur kekinian dan teknologi kekinian disematkan dalam satu smartphone ya. Tapi kalau 2.699.000 bisa menjadi pertimbangan. Kalau saya pribadi, saya lebih baik memilih ataupun saya rela menambahkan 200.000 untuk membeli Redmi Note 8 Pro. Ya, sudah kekinian juga, apalagi ada NFC. Oke?
Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf juga nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran, jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!